Dan sangat sederhana untuk menyatakan bahwa bahaya nuklir itu nyata dan tidak menguntungkan bagi siapapun. Jadi mari kita lakukan sesuatu tentang hal itu. Saya pikir saya tidak mengatakan itu pasti, tetapi mungkin dia dan Putin bisa menemukan sesuatu. Saya hanya berharap lebih banyak orang di Kongres bisa mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu. Jadi mendorong orang lain, baik itu gereja, presiden, universitas, atau senator, atau anggota Kongres, mereka serius dan menginta klinik baik the truth of yasain yang lebih berker, NRS dan Rusia. Welcome. Selamat datang. Saya Katrina Vanden Heuvel. Saya adalah editor dan penerbit majalah The Nation yang telah berdiri selama 160 tahun dan presiden dari American Committee for US-Russia Accord. Dan hari ini, kami sangat senang, sangat berterima kasih memiliki kesempatan sekali lagi untuk bekerja sama dengan Pascal Lotas dan menyelenggarakan pertemuan ini untuk studi netralitas. Terima kasih, Pascal. Saya menyadari bahwa kekacauan dan tragedi di Ukraina sudah lama ada sebelum 3 tahun sejak invasi Rusia yang kita peringati pada hari Senin. Namun demikian, dan cukup tiba-tiba, kita tampaknya hanya sebulan memasuki masa jabatan kedua Donald Trump untuk mencapai semacam akhir permainan. Hari ini kami berencana untuk membahas ini, tentu saja. Tetapi kami juga merasa penting, seperti yang Anda semua ketahui dalam panggilan ini, bahwa pembicaraan telah dimulai. Sesuatu yang lebih besar. Penyelesaian perang sangat penting. Tetapi itu tidak secara otomatis menyelesaikan semua masalah lain yang belum terselesaikan dalam hubungan AS-Rusia. Terutama setelah 3 tahun tanpa diskusi antara Presiden Biden dan Vladimir Putin. Setidaknya ada beberapa diplomasi. Kami percaya bahwa di antara masalah-masalah yang paling kritis ini adalah persediaan senjata nuklir yang sangat besar yang dimiliki masing-masing negara yang tersebar di seluruh dunia. Perjanjian nuklir strategis penting yang ditandatangani di bawah Obama, seperti yang Anda semua tahu, New START, akan berakhir 1 tahun dari sekarang pada Februari 2026. Ini, menurut kami, adalah salah satu prioritas paling mendesak pasca perang Ukraina bagi pemerintahan. Jadi, kita punya banyak hal untuk dibahas. Kami memiliki panelis yang luar biasa, dan saya menantikan percakapan ini. Pascal, silakan lanjutkan. Terima kasih banyak, Katrina. Dan terima kasih banyak kepada Komite Amerika untuk kesepakatan AS-Rusia yang Anda pimpin atas pengaturan ini dan menjangkau. Halo semuanya, saya Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya merasa terhormat untuk memandu panel tokoh-tokoh luar biasa ini untuk membahas peringatan ketiga yang sangat menyedihkan dari kekerasan skala besar di Ukraina. Banyak hal tentang ini masih diperdebatkan dengan sengit, dimulai dari namanya sendiri. Apakah ini perang? Apakah ini operasi militer khusus? Dan kapan tepatnya ini dimulai? Apakah dimulai dengan pelanggaran pasukan Rusia ke wilayah Ukraina pada 24 Februari 2022? Atau apakah ini kembali ke hari-hari naas tahun 2014 ketika pemerintah yang terpilih secara demokratis, Viktor Yanukovych, digulingkan dan pemberontakan bersenjata dimulai di Donbas dan pasukan milisi muncul di Crimea? Atau apakah ini bahkan kembali lebih jauh ke tahun 1990-an dan beberapa putaran perluasan NATO? Banyak dari pertanyaan dan sudut pandang ini masih harus diselesaikan dan disepakati. Di sini bersama saya untuk membahas ini adalah 3 tamu yang luar biasa. Saya bersama Gubernur Jerry Brown, yang merupakan gubernur ketika keempat dan ketika Pedesmiman negara bagian California. Kami juga ditemani oleh William D. Hartung, seorang rekan di Quincy Institute dan mantan direktur program senjata dan keamanan di Center for International Policy. Kami memiliki Cynthia Lazarov bersama kami, seorang pembuat film dokumenter dan pendiri US-Russian Exchange Initiatives dan Nuclear Wake-Up Call, Earth. Dan tentu saja, yang terakhir namun tidak kalah penting, Katrina Vanden Heuvel, Presiden American Committee for US-Russia Accord dan mantan pemimpin redaksi majalah The Nation. Semua, selamat datang. Everybody, welcome. It's so serious, Val.
Baiklah, mungkin kepada ketiga panelis, dan mari kita mulai dengan Gubernur Brown. Tapi saya juga akan meminta Cynthia dan Bill untuk memberikan pandangan Anda tentang hal ini. Selama 3 tahun terakhir, 3 tahun yang menyedihkan ini, menurut Anda apa yang paling penting yang telah kita pelajari tentang konflik yang sedang berlangsung? Silakan fokus pada subjek mikro atau gambaran makro sesuai pemikiran Anda. Apa hasil pembelajaran dari 3 tahun terakhir ini, Gubernur Brown? Saya akan mengatakan bahwa ini menegaskan kembali gagasan tentang kabut perang, bahwa Anda tidak pernah tahu apa yang Anda hadapi ketika Anda memulai urusan serius untuk mengambil alih negara lain. Kita tahu dari sejarah bahwa banyak langkah telah diambil. Mereka bisa terlihat baik di atas kertas. Terkadang mereka bisa terlihat baik selama berbulan-bulan, tetapi seringkali berubah menjadi buruk. Jadi saya akan mengatakan kehati-hatian dan pengendalian diri sangat terlibat di tempat kita berada. Tragedi itu ada di sana. Jadi Putin menurut saya terkejut. Jelas dia terkejut. Juga keberanian dan kecerdikan rakyat Ukraina dan kepemimpinan Zelensky dan lainnya. Orang-orang militer mereka, warga mereka bersatu dan mereka menangkis invasi Rusia, yang mungkin tanpa mengetahui semua detailnya, mencerminkan arogansi kekuasaan. Arogansi bahwa mereka berpikir itu statement yang overrated. Mereka tidak berpikir Mungkin Putin juga berpikir bahwa orang-orang Ukraina akan menyambut mereka, atau setidaknya cukup untuk membuat operasi yang diluncurkannya jauh lebih mudah daripada yang ternyata terjadi. Jadi saya akan mengatakan tekad rakyat Ukraina dalam menahan Rusia dan maju, dan sekarang menahan Rusia saat mereka maju perlahan, penderitaan, penerimaan ratusan ribu kematian dan cedera, ini sangat monumental. Dan pelajaran bagi saya tentu saja adalah kebodohan umat manusia. Bagaimana kita bisa terjebak dalam hal-hal ini? Bagaimana Putin bisa melakukan ini? Bagaimana? Dan tentu saja dalam sejarah. Jadi Putin memiliki kekurangannya, saya akan mengatakan tanggung jawab nyata di sini. Tetapi selama 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, banyak hal yang dilakukan oleh Eropa, oleh negara-negara lain di Eropa, dan oleh Presiden Amerika yang tidak membangun pemahaman dan rasa hormat yang mungkin bisa mencegah perang ini. Saya tentu berpikir bahwa perang ini tidak ada dalam pikiran Putin 20 tahun yang lalu. Jadi banyak hal yang terjadi, dan saya katakan ada banyak pihak yang bisa disalahkan. Saya tidak ingin membandingkan kesalahan karena Putin yang melancarkan perang. Dia mulai membunuh orang. Itu memiliki tingkat keseriusan tertentu. Sekarang semua spekulasi itu untuk sejarawan dan mungkin moralis. Yang penting sekarang adalah bagaimana cara keluar dari situasi ini. Apa langkah-langkah yang dapat mengakhiri perang ini, membuat hubungan di Eropa Timur lebih stabil, memberikan rasa aman kepada orang-orang, dan menemukan cara bagi Barat, bagi negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Putin dan Rusia. Karakter sangat berbeda saya katakan North memiliki kekurangan yang sangat berbeda dari yang dimiliki orang Amerika. Very different flaws than Americans have. A lot of flaws to go around, I would say. Blind spots. Banyak kekurangan yang bisa dibicarakan menurut saya titik buta. Jadi ya, masih banyak yang harus dilakukan. Saya akan mengatakan hal yang paling penting sekarang adalah mencari cara untuk menghentikan perang dan kemudian ke depannya membentuk jika memungkinkan jenis hubungan yang berbeda. Begitulah cara saya melihatnya. Saya pikir itu mungkin. Tidak peduli apa penilaian Anda tentang Putin, apapun banyak kekurangan karakternya, dia masih seseorang yang bekerja dengan Barat tidak terlalu lama yang lalu. Dan ingat, AS bekerja sangat erat dengan Stalin. Nixon bisa bersulang dengan Mao Zedong. Jadi saya tidak akan fokus pada Putin, kepribadiannya. Saya akan fokus pada penderitaan dan jalur ke depan untuk mengurangi kejahatan, konflik, perang, dan mendapatkan lebih banyak stabilitas dan pemahaman di bagian Eropa itu.
Hal yang menarik adalah bahwa beberapa penonton saluran ini akan berargumen bahwa banyak kesalahan terletak pada Eropa dan AS karena deeskalasi yang tidak terjadi sebelumnya. Namun yang menarik adalah tidak masalah mana yang kita percayai karena asal-usulnya. Yang penting sekarang adalah apakah dengan berbagai interpretasi tentang apa yang terjadi, kita akan berkonvergensi ke dalam spiral kebajikan yang membawa kita ke deeskalasi atau tidak. Tapi Cynthia, Mogis Kitsmi Mertupasis Atama Anda, Tavasingho you have to imbos lang til the ding, Sorenties. If you want to react to anything you've heard, please feel free to do so. Thank you, Pascal. I appreciated the governor's Terima kasih, overview Pascal. and looking at- Saya menghargai pandangan umum dari gubernur dan melihat berbagai sudut pandang dalam semua ini. Benar-benar pandangan luas tentang apa yang telah terjadi. Saya berada di tempat di mana kita melihat biaya manusia yang mengejutkan dari perang ini, yang disebutkan oleh gubernur, dengan lebih dari 1 juta orang tewas atau terluka, dan risiko eskalasi yang terus berlanjut. Jika Anda melihat 14,6 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, 3,7 juta orang yang mengungsi di dalam negeri, 6,8 juta orang mencari perlindungan di luar negeri, dan kemudian jutaan keluarga yang terpisah oleh perang, termasuk anak-anak yang dibawa tanpa orang tua ke Rusia. Sebuah survei yang dilakukan oleh Komite Penyelamatan Internasional menemukan bahwa 74% dari kliennya telah dipisahkan secara paksa dari anggota keluarga dekat. Have been forcibly separated from a close family member. So then, these are just some of the staggering. Jadi Anda tahu, ini hanyalah beberapa biaya yang mengejutkan bagi orang-orang. Dan bagi saya, seruan Presiden Trump untuk gencatan senjata dan memulai kembali negosiasi sekarang untuk mengakhiri perang adalah langkah positif yang signifikan dan sudah lama tertunda untuk benar-benar menghentikan penderitaan dan pembunuhan serta mengakhiri konflik ini. Saya pikir salah satu tantangannya adalah jika Anda melihat, dan ketika saya berbicara dengan teman-teman Ukraina saya, in Februari bahwa konflik dimulai pada tahun 2014. Sekarang, orang mungkin memiliki yang berberdisnes dalam berlain Ukraina. Tetapi ketika saya mendengar tentang ini, konflik dimulai pada 2014. Itu adalah fase pertama dari perang, dan Februari 2022 adalah fase kedua dari perang. February 2022 was the second phase of the war. But I think one of the challenges is if you go back to 2014. Namun saya pikir salah satu tantangannya adalah jika kita kembali ke tahun 2014, setiap gencatan senjata di Ukraina sejak 2014 telah gagal. Dan gencatan senjata tersebut gagal karena banyak alasan. Kesepakatan Minsk yang menetapkannya, perjanjian Minsk memiliki banyak kekurangan. Namun salah satu alasan utama mereka gagal adalah kurangnya kemauan politik di berbagai tingkatan. Di Barat, narasinya adalah bahwa perang Ukraina adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Ini tentu saja salah satu tingkat konflik, tingkat yang jelas, tetapi ada 2 tingkat lainnya. Konflik geopolitik yang dipimpin Amerika antara AS dan NATO serta sekutunya yang kini sedang bergeser, dan juga dimensi perang saudara dari konflik di dalam Ukraina itu sendiri, yang sangat terpecah antara Timur dan Barat. Which is deeply divided between East and West. So, in my conversations with Ukrainians, Dalam percakapan saya dengan perwakilan masyarakat sipil Ukraina, mereka mengatakan bahwa perdamaian yang langgeng hanya dapat dicapai dengan menangani ketiga tingkat konflik, termasuk tingkat ketiga, yaitu menjaga perdamaian di dalam Ukraina itu sendiri. Mereka melihat proses perdamaian yang inklusif dan berpusat pada manusia dengan partisipasi yang berarti dari masyarakat sipil dan perempuan dari seluruh Ukraina, yang mewakili spektrum pandangan yang luas, di mana mereka dapat menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka, terutama para pemangku kepentingan yang paling terdampak oleh konflik, dan agar hal-hal ini diatasi dalam perjanjian perdamaian. Mereka melihat ini sebagai keharusan untuk membangun kepercayaan dan mengamankan kemauan politik yang diperlukan agar gencatan senjata dapat bertahan dan pada akhirnya untuk perdamaian berkelanjutan di Ukraina. Saya akan berhenti di sini. Thank you very much, and I think these 3 levels are very. Terima kasih banyak. Saya pikir ketiga tingkat ini sangat penting untuk diingat. Saya juga berdiskusi dengan seorang kolega Rusia beberapa hari yang lalu, dan dia menunjukkan bahwa hal terpenting bagi mereka, bagi Moskow saat ini,
adalah perjanjian keamanan komprehensif yang tidak hanya mengubah perang menjadi damai, tetapi juga mengubah ketidakstabilan di Eropa menjadi lingkungan damai di mana semua orang dapat berkembang. Tapi mari saya serahkan kepada William. Bill, right Saram Asizwe. Right sekali, spiak si Jo. And again, you feel free to react as well. Well, I concur with Governor Brown. Saya setuju dengan analisis Gubernur Brown dan poin Cynthia bahwa partisipasi yang luas dalam perjanjian damai sangat penting. Itu satu-satunya cara agar perjanjian tersebut dapat bertahan dan benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat di Ukraina. Satu hal yang saya lihat dari perang ini adalah kesalahan perhitungan dari semua pihak. Rusia berpikir mereka akan dengan mudah masuk dan menaklukkan Ukraina. Beberapa pendukung pertahanan Ukraina yang tentu saja harus didukung, menurut saya tidak realistis dalam berpikir bahwa Ukraina bisa secara militer mengusir Rusia dari negara tersebut. Dan saya pikir itu yang menyebabkan perang. AS melakukan banyak hal yang menciptakan ketegangan menjelang perang, seperti perluasan NATO dan sebagainya. Namun, saya setuju bahwa Putin yang menarik pelatuk pada invasi ini karena dia memikul sebagian besar tanggung jawab. Tetapi saya juga berpikir kembali ke pembubaran Uni Soviet. Itu adalah kesempatan besar yang terlewatkan karena Rusia tidak benar-benar diterima secara politik oleh Eropa. Beberapa langkah ekonomi yang didorong oleh Barat membuat ekonomi Rusia terpuruk. Saya pikir situasi itu memudahkan seorang pemimpin kuat, semacam nasionalis seperti Putin, naik ke sembikstati cekwal. Jadi, islas di gematang, tesugamaro strength itu explore, kesalaj memicunkin puikas sero bulim bebertegoid. Dan berdual, ang di bimalith didifking bepwithi ang dingin. It was kind of a Cold War atmosphere. Even mentioning the word diplomacy. Bahkan menyebutkan kata diplomasi dianggap sebagai pro-Putin. Meskipun ada pemahaman bahwa Anda tahu ya, berikan Ukraina kemampuan untuk membelah diri, tetapi memiliki jalur diplomatik, memiliki beberapa komunikasi. Karena Anda tidak akan pernah memiliki perdamaian jika kedua belah pihak bahkan tidak berbicara satu sama lain. Dan juga, saya pikir itu diputar dengan cara tertentu, seperti dukungan AS untuk Ukraina yang semacam diperluas menjadi, ya, AS adalah gudang senjata demokrasi. Ini adalah pertarungan demokrasi melawan otokrasi. Saya pikir itu akan menjadi kejutan besar bagi orang-orang di Gaza atau Yaman atau semua tempat lain di mana AS telah mendanai rezim represif, tidak demokratis. Jadi itu memberikan kilo tertentu pada kebijakan AS yang menghalangi pembicaraan tentang kebijakan luar negeri yang lebih manusiawi, lebih masuk akal untuk Amerika Serikat. Jadi dalam pengertian itu, meskipun penting untuk membelah Ukraina, cara hal ini diputarbalikkan di Washington, menurut saya, merupakan kemunduran bagi pembangunan kebijakan luar negeri AS yang masuk akal. Bahkan industri senjata ikut campur. Anda tahu, nah, jika kita akan melakukan ini, Anda perlu memberi kami lebih banyak uang, lebih banyak pabrik, lebih sedikit regulasi. Mereka semacam memasukkan seluruh agenda mereka yang telah mereka dorong selama beberapa dekade dan mengaitkannya dengan Ukraina dengan cara yang sepenuhnya oportunistik, yang tidak ada hubungannya dengan membelah rakyat Ukraina. Jadi ada banyak faktor. Dan juga jenis biaya kemanusiaan yang dibicarakan Cynthia Lazarov tidak menjadi pusat perhatian dalam diskusi media tentang semua ini. Dan saya pikir itu sangat disayangkan. Terima kasih atas iktirnya. Pertuaan Katrina, peristaan di imet deman ingin wembau suata, ispawa gambat ini sing. Tapi kesigap surup dua? Okay, then let me maybe ask a follow-up. Oke, lalu izinkan saya mungkin menanyakan pertanyaan lanjutan, yaitu pentingnya bagaimana kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena salah satu cara untuk melihat apa tujuan Rusia pada tahun 2022 adalah bahwa mereka ingin menginvasi Ukraina dan mengambil alih semuanya. Itu satu interpretasi. Dan kemudian mereka gagal dalam hal itu, bukan? Interpretasi lainnya adalah mereka ingin menakut-nakuti Ukraina agar membuat kesepakatan. Untuk itu mereka segera memulai negosiasi, bukan? Dan itu dilakukan sebagian di Minsk, sebagian online, dan kemudian putaran terakhir dilakukan di Istanbul.
Dan kemudian kesepakatan-kesepakatan itu runtuh pada awal April 2022. Siapapun yang harus disalahkan untuk itu. Tetapi di bawah interpretasi ini, intervensi militer adalah strategi untuk menciptakan hasil diplomatik yang diinginkan. Bagaimana menurut Anda, Gubernur Brown? Bagaimana menurut Anda, dua narasi berbeda tentang apa yang terjadi ini mempengaruhi cara Amerika Serikat sekarang akan mendekati fase berikutnya atau tahun-tahun berikutnya dari konflik ini? The next phase or the next years of the conflict? Well, I'm not sure. You've laid out two. Saya tidak yakin. Anda telah mengemukakan dua interpretasi. Mengingat esai Putin yang sepanjang 5.000 kata yang berusaha menunjukkan atau membuktikan bahwa Ukraina selalu menjadi bagian dari Rusia dan bukan sebuah negara, saya tidak tahu mengapa dia ingin hanya merangsang pembicaraan diplomatik ketika dia bahkan tidak menganggapnya sebagai negara. Tapi siapa yang tahu apa yang ada di pikiran Putin? Siapa yang tahu apa yang ada di pikiran Trump? Kita tidak tahu semua itu. Jadi faktanya, ada banyak orang yang menderita. Ada banyak kebencian yang sangat bisa dimengerti di benak semua orang ini. Dan mengatasi itu akan sangat sulit, mengingat apa yang telah terjadi. Ini akan menjadi negosiasi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu akan berjalan. Dan apakah Putin berusaha untuk bersikap masuk akal dengan cara yang akan diterima oleh orang Eropa? Atau apa yang diinginkan Amerika? Saya tidak tahu. Saya tidak berpikir itu semudah itu. Saya tidak bisa benar-benar memberitahu Anda. Maksud saya pikir ada banyak cara untuk menafsirkan apa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir terkait dengan Rusia dan Ukraina. Anda bisa menulis buku tentang itu. Saya pikir saat ini kita harus memahami realitas di lapangan. Saya bisa mengatakan dari apa yang saya pelajari tentang Ukraina, meskipun hanya pernah ke sana sekali. Dan setelah berbicara dengan Menteri Pertahanan dan mantan Presiden, saya merasa tidak cukup tahu tentang itu. Ada terlalu banyak sejarah. Jadi mengenai hal itu, saya pikir AS, Putin, Ukraina, dan Eropa pada akhirnya harus terlibat. Hanya semacam diktat yang datang dari Putin atau Trump. Saya tidak tahu seberapa jauh itu akan berjalan. Jadi kita punya kekacauan nyata di sini. Trump mungkin bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan itu bisa membuka pintu. Masalahnya adalah dia sering berbohong. Bagaimana mungkin bisa ada kesepakatan? Apa yang bisa dipercaya oleh Putin? Bagaimana orang Amerika bisa mempercayai Trump? Dan bagaimana orang Eropa atau Ukraina bisa mempercayai siapapun? Kepercayaan adalah elemen yang tak terpisahkan dalam gencatan senjata, negosiasi, dan koeksistensi. Dan kepercayaan telah hancur hari ini, sangat mendalam. Jadi saya tidak bisa memberitahumu. Maksud saya Anda harus masuk ke dalam diskusi itu, mulai berbicara dengan Putin, dan apa yang akan Anda lakukan tentang ini. Dan kemudian dari sudut pandang Putin dia punya banyak keluhan, Anda tahu, dari pengeboman NATO di Serbia hingga penghapusan perjanjian rudal anti-balistik. Kita memiliki semua masalah ini yang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi dalam semangatnya telah diramalkan oleh George Kennan, oleh McNamara, bahkan oleh Pipes, dan semua ahli ini mengatakan bahwa ini adalah ide yang buruk, memperluas NATO. Nah, kita melakukannya. Jadi ini adalah kekacauan yang memiliki banyak sisa di tempat kita berada. Jadi saya hanya mengatakan, ayo mulai Trump. Putin, mulailah berbicara. Tetapi kedua orang itu tidak akan mengakhiri perang ini. Ini akan membutuhkan keterlibatan Ukraina dan akan membutuhkan keterlibatan Eropa, dan mereka harus menghasilkan sesuatu yang adil. Dan bagaimana Anda mendapatkan sesuatu yang adil dalam kuali pembunuhan, penyiksaan, dan kebencian ini? Wah, saya hanya akan mengatakan, Anda tahu, itulah mengapa saya ingin berkonsentrasi. Pikirkan beberapa ide. Temukan cara untuk menghentikan pertempuran dan mencapai stabilitas ke depan. Tapi wah, keluhan-keluhan itu sangat mendalam. Dan Putin memiliki keluhannya sendiri. Anda mungkin mengatakan bahwa keluhan-keluhan itu sama sekali tidak berdasar, tetapi itu sebenarnya tidak relevan. Apapun yang dipikirkan Putin, itulah yang dia pikirkan. Dan karena dia memiliki dukungan dari negaranya, atau dia mengendalikannya, kita harus menghadapi itu. Jadi bagaimanapun caranya, Putin adalah Putin,
Dan Ukraina adalah Ukraina. Dan bagaimana kita menyatukan semua itu, menurut saya sangat menantang. Kita harus fokus pada elemen-elemen tersebut. Apa saja bagian-bagian yang akan memungkinkan perang ini berakhir sekarang, bukan bertahun-tahun dari sekarang. Now, not years from now. This is a very good observation, especially about the issue. Ini adalah pengamatan yang sangat baik, terutama tentang masalah kepercayaan. Dan kepercayaan bukan hanya sesuatu yang abstrak. Ini adalah elemen penting untuk mencapai resolusi. Dan kita memiliki catatan di mana kedua belah pihak atau semua pihak akan mengklaim bahwa pihak lain memiliki catatan melanggar kepercayaan tersebut, bukan? Itulah dinamika yang melekat dalam sebuah konflik. Cynthia, apakah Anda berpikir bahwa ada langkah-langkah praktis yang sedang diambil saat ini, atau yang seharusnya diambil untuk kembali ke proses yang akan membangun, tidak hanya kepercayaan, tetapi juga hasil yang produktif menuju perdamaian dan stabilitas? Outcome toward peace and stability. Thank you, Pascal. That's a really good question. Terima kasih, Pascal. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya ingin membahas beberapa hal untuk menjelaskan apa yang menurut saya adalah elemen dasar dari apa yang perlu dilakukan untuk menangani berbagai lapisan konflik yang saya sebutkan sebelumnya. Salah satunya adalah bahwa Ukraina jelas harus memiliki jaminan keamanan yang kuat agar kepentingan keamanannya dapat diatasi. Dan perlu pembicaraan dan arsitektur ambisius untuk Eropa dan sekir Rusia, AS, dan Eropa terlibat dalam diskusi tersebut. Russia and the US and Europe need to be in those discussions. I think that there's the level of stopping the killing, the ceasefire. Saya pikir ada tingkat untuk menghentikan pembunuhan, gencatan senjata yang saya bicarakan sebelumnya. Dan saya pikir bahwa Anda tahu, kebencian dan rasa sakit serta keluhan yang dirujuk dengan sangat fasih oleh Gubernur Jerry Brown benar-benar membara di sana. Dan itu akan sangat sulit untuk disembuhkan. Dalam negosiasi Kolombia dalam proses perdamaian, salah satu proses yang mereka gunakan adalah forum Komisi Dialog Taban, di mana import bersama pihak dari tak mileling lima nyutang dan nyamekan dekan mereka. Dan itu adalah cara di lapangan, cara yang berpijak pusat manusia unta, milih menyediakan forum betul fistu isterfriend yang memulai proses penampuan. For those to be voiced and to begin the healing process. So it's got to be multi-tracked. Jadi ini harus dilakukan secara multi-jalur, multi-level. Saya pikir bisa ada pada tingkat langkah-langkah yang harus diambil dalam kesepakatan bertahap, langkah-langkah membangun kepercayaan yang akan membangun kepercayaan bahwa gencatan senjata akan bertahan, atau bahwa orang dapat mempercayai kesepakatan ini. Dan sekali lagi, ini akan sulit, tetapi hal-hal dapat dilakukan, seperti mulai menghentikan semua serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur energi, misalnya, sebagai cara untuk memulai gencatan senjata bertahap. Langkah-langkah membangun kepercayaan lainnya, membuka koridor kemarahan untuk bantuan, di mana saat ini tidak tersedia dengan mudah. There are different things like that can be done to. Ada berbagai hal seperti itu yang dapat dilakukan untuk mulai menciptakan proses tersebut di lapangan. Namun, saya pikir bisa ada dialog rekonsiliasi semacam ini yang berlangsung antara 2014 dan 2022. Namun pada 2022, Anda tidak bisa lagi melakukannya di dalam Ukraina, karena Anda tahu menjadi berbahaya untuk benar-benar menentang perang, untuk benar-benar mendukung perdamaian, untuk rekonsiliasi menjadi sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Jadi saya pikir ada tingkatan, ada semacam tingkatan manusia dari hal-hal semacam itu. Tetapi kemudian juga memikirkan bagaimana memfasilitasi penyatuan kembali keluarga. How to facilitate the reunification of families. Many Russians have, many Ukrainians have. Banyak orang Ukraina memiliki kerabat Rusia yang berada di Rusia. Dan banyak orang Rusia memiliki kerabat Ukraina di Ukraina yang terpisah karena satu alasan atau lainnya. Keluarga-keluarga tersebut yang bersatu kembali dalam beberapa cara dan memiliki kebebasan untuk bepergian bolak-balik untuk saling bertemu dapat menjadi cara untuk membawa penyembuhan yang lebih luas. Mereka bisa menjadi kekuatan untuk penyembuhan. Itu juga menjadi bagian dari percakapan. Hidup hal yang bisa bukan dalam ada tingkat tinggi, tingkat tas.
the level from the top. And as Governor Brown said, Dan seperti yang dikatakan Gubernur Brown, ini tidak akan hanya datang dari atas dan terjadi begitu saja. Ini harus muncul dari bawah juga. Jadi ada model untuk proses multi-jalur di mana ada jalur berbeda yang menangani hal-hal berbeda secara bersamaan. Misalnya kesepakatan Helsinki memiliki pendekatan keranjang yang simultan. Jadi semua itu harus dipikirkan dengan sangat hati-hati dalam desain gencatan senjata dan dalam desain proses perdamaian dan harus inklusif. Ya, saya pikir perasaan, kebencian, rasa ketidakadilan, tuntutan untuk balas dendam sangat kuat. Dan saya pikir ini akan membutuhkan pemikiran yang sangat cerdas untuk mencari tahu bagaimana melanjutkannya. Saya tidak tahu. Maksud saya, siapa yang tahu? Dengan Trump sebagai orang Amerika dan Putin, ini akan membutuhkan sesuatu. Saya pikir jika Anda memiliki sekelompok korban, Rusia dan Ukraina menempatkan mereka di ruangan yang sama, saya tidak ingin berada dekat dengan itu. Tengah bezi X flofrin lateral korporathon. Domani therader tur embrace tersnain ng Putin. A lot of it will depend on what Putin is willing to do. And I think Dan saya pikir kesenjangan antara apa yang dilihat Putin dan apa yang diinginkan Putin, serta apa yang diinginkan Eropa, Amerika, dan Ukraina, sangat berbeda, sehingga saya tidak tahu. Saya yakin orang lain bisa memahaminya. Lihat, harus ada cara untuk menghentikan pertempuran. Dan untuk menghentikan pertempuran, Anda memerlukan kesepakatan yang lebih besar untuk menciptakan stabilitas. Tapi harus ada rasa keadilan. Dan bagaimana Anda menciptakannya? Saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya ingin kisnin bird to mithiret tensi stelat. Namun, kita berada pada titik di mana semua pihak mengatakan bahwa mereka ingin mengakhiri pertempuran. Itu akan menjadi tujuan sebenarnya, juga dari pihak Rusia, yang telah mengatakan untuk sementara waktu bahwa mereka terbuka untuk negosiasi. Dan sekarang kita memiliki negosiasi. Tetapi kita juga memiliki situasi di mana Amerika dan Rusia mengatakan kita ingin bernegosiasi tentang lebih dari sekadar Ukraina. Kita juga ingin bernegosiasi tentang hubungan perdagangan di antara kita. Jadi dalam arti tertentu, kita sekarang berada pada kerangka yang lebih luas. Tapi izinkan saya membawa Bill. Apa reaksi Anda terhadap hal ini? Dan apakah Anda berpikir bahwa cara paling kondusif untuk merundingkan kesepakatan adalah dari atas ke bawah, pertemuan antara Trump dan Putin, atau dari bawah ke atas, seperti yang juga ditekankan Cynthia, dan mencoba memiliki teman askar rumput, anti cepat lagi? Ya, saya pikir jika fase ini antara Rusia dan AS singkat hanya untuk menjelaskan kedua sisi itu tidak masalah. Tapi harus melibatkan Eropa, Ukraina, rakyat Ukraina, jika ingin mencapai kesepakatan damai yang stabil. Saya juga berpikir semua pihak harus merasa lebih aman mengakhiri perang daripada melanjutkannya. Di Barat, saya pikir beberapa kekhawatiran Rusia telah diabaikan. Tapi jika itu yang mereka yakini, jika itu yang mereka anggap penting, itu harus diakomodasi dengan cara tertentu. Dan saya pikir Anda tahu, mungkin jaminan keamanan untuk Ukraina mungkin yang paling sulit. Maksud saya, jika bukan keanggotaan NATO, lalu apa? Dan bagaimana itu berperan? Dan apakah itu membuat rakyat Ukraina merasa cukup aman? Tapi ya, saya pikir pada akhirnya Anda harus melibatkan lebih banyak pihak. Tidak bisa hanya, Anda tahu, Putin dan Trump di atas kepala semua orang. Jadi saya berharap itu hanya periode penjajakan singkat dan kemudian meluas. Anda tahu, salah satu hal yang biasanya saya tekankan adalah bahwa jaminan keamanan terbaik yang bisa Anda dapatkan adalah jika Anda tidak memiliki musuh. Jika tidak ada yang ingin menyerang Anda, maka Anda benar-benar aman. Ada negara kecil bernama Liechtenstein terjepit di antara Swiss dan Austria. Tidak ada dari kedua negara tersebut yang pernah menyerangnya. Itu tidak masuk akal. Jadi, apakah Anda berpikir bahwa kita mungkin akan sampai pada titik di mana kita berpikir lebih besar tentang keamanan lagi, di luar kerangka siapa yang memiliki senjata dan senjata jenis apa, dan siapa yang mengarahkannya kepada siapa dalam keadaan seperti apa, di mana keamanan berarti, Anda tahu,
Tidak hanya aman dari satu sama lain, tetapi aman bersama. Gubernur Brown, bagaimana Anda melihat persepsi Amerika tentang apa arti keamanan? Mungkin dalam konteks Eropa, the SEM. Maybe in the European context, but in general. Well, I think most Americans find the war very remote. Ya, saya pikir kebanyakan orang Amerika menganggap perang itu sangat jauh dan mungkin tidak terlalu memikirkannya. Yang menarik bagi saya saat mendengarkan, saya kembali ke masa ketika Clinton bekerja dengan Yeltsin dan kemudian Putin. Mereka berbicara tentang keterlibatan Rusia, bahkan dalam NATO. Ada semacam kemitraan yang mereka pertimbangkan, dan Clinton memberi Rusia suara, tetapi bukan hak veto. Dan ternyata suara yang diberikan itu cukup lemah. Jadi jika saat itu, ketika hubungan jauh lebih baik, tidak ada semua negativitas yang mengerikan ini, mereka bahkan tidak bisa bersatu. Dan sekarang Anda mengangkat poin tentang bagaimana bisa ada semacam modus vivendi antara Rusia dan Barat serta Ukraina. Itu pasti jauh lebih sulit. Setelah mengatakan itu, seperti yang dikatakan Bill, semua penderitaan ini, semua pembunuhan ini, orang-orang ingin menghentikannya. Jadi itulah motivator besarnya. Kengerian ini cukup berat, sehingga bisa mendorong orang untuk berkompromi dan menerima hal-hal yang tidak terpikirkan setahun yang lalu, atau bahkan 6 bulan yang lalu. Jadi apa saja hal-hal itu? Ini akan membutuhkan sedikit kebijaksanaan dari pihak Putin, ini akan membutuhkan banyak dari pihak Ukraina, dan kemudian ini akan membutuhkan banyak dari yang disebut pembuat kesepakatan. Apakah Trump memiliki kemampuan, kesabaran, kecerdasan, kemampuan? Dia mengatakan dia adalah pembuat kesepakatan yang hebat. Nah, jenis kesepakatan ini tampak sangat menakutkan, setidaknya. Dan itulah dia. Jadi saya tidak memberikan jawaban yang sangat baik. Saya benar-benar ingin memberi sinyal bahwa saya cukup skeptis. Saya berharap karena Trump sedang mengocok kartu. Saya tidak berpikir kita berada di tempat yang baik sebelum Trump. Dan meskipun semuanya tampak cukup buruk di bulan pertama, mungkin melalui semua kekacauan ini, so it's an enamijilang deten, that you carry the thing emerged kind of more forward. That's a strong motivator. Motivator is kuat. Cynthia, ovits tu strength one ang the war. Sangkain pamin to speak outkan pemahaming tema into the fan. Standing of security. Well, I think that when you ask. Ya, Anda tahu, saya pikir ketika Anda menanyakan pertanyaan itu kepada saya dan saya memikirkan visi Gorbachev untuk perjanjian keamanan kolektif di akhir Perang Dingin, dari Lisbon ke Vladivostok adalah panggilannya. Dan saya pikir itu jelas merupakan kesempatan yang terlewatkan. Ketika Pakta Warsawa dibubarkan, pertanyaannya adalah, mengapa kita membutuhkan NATO? Karena kita tidak lagi memiliki Pakta Warsawa. Mengapa kita tidak memiliki satu perjanjian keamanan kolektif yang sama? Jadi saya pikir, arsitektur keamanan kolektif adalah tempat yang perlu kita tuju. Dan itu adalah redefinisi dari apa itu keamanan. Saya juga berpikir bahwa realitas di lapangan, kesulitan, tantangan yang tersebutkan dalam percakapan ini sangat besar. Conversation are formidable, and I also think we have to have that vision. Dan saya juga berpikir kita harus memiliki visi itu, dan bahkan visi yang lebih besar dalam hal apa itu keamanan manusia. Anda tahu ada keamanan militer, dan kemudian ada keamanan manusia. Zaman yang kita jalani menuntut kita untuk bersatu menghadapi ancaman eksistensial lainnya, seperti perubahan iklim. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa itu keamanan. Bersatu dan memiliki sistem militer untuk menghadapi musuh bersama yang kita miliki. Sebagai itu, ini kami dan training yang kita hadapi, dan dia dengan ancaman eksistensial kita hadapi. Like the existential threats we face. Thank you. Terima kasih. Saya tidak benar-benar tahu. Saya memiliki banyak ketidakpastian di sini. Namun saya pikir daripada mencoba menciptakan dunia indah yang kita cita-citakan, ada langkah-langkah yang bisa diambil. Rusia bisa menarik mundur pasukan, NATO bisa melakukan hal-hal tertentu, dan para negosiator senjata ini menjadi sangat teknis dan memiliki langkah-langkah kecil yang berbeda yang dimulai dan berlanjut. Jadi mungkin ada sesuatu dalam cara tradisional untuk menyusun semacam kesepakatan bersama.
Saya tidak menutup kemungkinan itu. Hanya saja, Putin menginginkan perang ini dan AS ingin menjaga Rusia tetap terkendali. Dan sekarang mereka bahkan memiliki jauh lebih sedikit alasan untuk saling percaya. Jadi ada banyak hal yang harus diatasi, dan itu menunjukkan bahwa mereka harus mengambil langkah-langkah minimal tetapi signifikan. Dan ya, memiliki impian besar tertalur the Rusia dan Barat. Tapi sepir berkirim terus mengambil langkah-langkah kecil, dan itu lebih bersifat aspiratif daripada sesuatu tertulis di selara kertas. Dan Bill, saya that waste Ruther. Bestuding istoma. Well, I think, yeah, in the short term. Ya, saya pikir dalam jangka pendek, langkah-langkah kecil, langkah-langkah membangun kepercayaan. Tapi saya pikir pada akhirnya itu harus tertanam dalam arsitektur keamanan Eropa yang lebih besar, di mana ada insentif bagi negara-negara untuk memiliki hubungan normal. Dan tentu saja, catatan kekuatan militer di abad ini sangat mengerikan. Tidak ada yang memenangkan perang-perang ini. Hanya ada, Anda tahu, siapa yang menderita lebih banyak, siapa yang membayar harga lebih tinggi. Tapi itu tampaknya belum sepenuhnya meresap dalam pikiran publik di Washington atau di seluruh negeri. Karena masih ada pembicaraan tentang perdamaian melalui kekuatan. Dan Anda tahu, semacam menaruh harapan pada solusi militer. Padahal itu benar-benar gagal dalam pendekatannya, bahkan terhadap masalah militer. Apalagi fakta bahwa itu tidak melakukan apa-apa tentang perubahan iklim, pandemi, hal-hal pada kenyu, insitpam jadi ancaman dengan berbesar for. Things that ultimately may be bigger threats to us. It's put nuclear arms control and reductions on hold. Ini menunda pengurangan pengendalian senjata nuklir. Jadi saya pikir, entah bagaimana Anda memerlukan langkah-langkah jangka pendek, tetapi kita harus melangkah lebih jauh dari sekadar kebuntuan bersenjata. Maksud saya, saat ini dalam sejarah, mengingat misalnya, apa yang keluar dari Washington, di mana mereka pada dasarnya mencoba membongkar demokrasi, saya pikir Anda memerlukan visi yang lebih besar dan pertahanan yang segera. Karena jika orang-orang akan mempertaruhkan nyawa mereka atau mengambil risiko yang biasanya tidak mereka ambil, itu harus untuk demokrasi, visi yang lebih besar, jenis dunia yang berbeda. Jika tidak, saya pikir ini semacam bolak-balik antara momen tenang dan momen perang, dan Anda tidak pernah benar-benar melewati itu. Jadi saya tidak ingin kita menurunkan ambisi kita untuk jenis dunia yang ingin kita lihat. Itu tetap me. There's a lot of immediate business to be taken care of, but I think there could be a way. Tapi saya pikir mungkin ada cara untuk mengambil langkah kecil untuk menangani masalah segera, menghentikan pendarahan, menghentikan pembunuhan, tetapi tidak berhenti di situ. Mencoba membangun konteks yang lebih besar, di mana perang menjadi kurang mungkin, dan orang-orang menyadari kenyataan yang seharusnya sudah mereka pahami, bahwa Anda tahu, perang seringkali menjadi bencana bagi semua pihak yang terlibat. Yang lebih penting, kita tidak memiliki sumber daya untuk memfokuskan pikiran kita, planet kita, uang kita, pada perang ketika ada begitu banyak ancaman lain terhadap kemanusiaan, yang tidak ada hubungannya dengan berapa banyak rudal, berapa banyak kapal induk yang Anda miliki, dan sebagainya. Jadi, Anda tahu, perubahan pola pikir diperlukan. Tapi saya pikir, jika ada visi tentang kemana kita ingin pergi, akan lebih mudah untuk mewujudkan perubahan itu. Ya, saya melihat itu juga. Dan intinya adalah bahwa dengan pemerintahan baru, sebenarnya ada perubahan sikap, bukan? Perbedaan dalam sinyal, dalam tindakan pidato, dan dalam cara Washington sekarang berperilaku dan bekerja menuju Rusia dan Eropa telah berubah secara dramatis sejak Januari, bukan? Ya, tapi ini juga membawa kita ke salah satu isu utama tentang bagaimana konflik ini dan hubungan internasional bekerja, yaitu bahwa Amerika Serikat memiliki proses politik yang sangat sulit diprediksi bagi orang Amerika dan bagi semua orang di luar negeri. Kebijakan dapat berubah dalam siklus 4 tahun. Di sisi lain, ada pemikir kebijakan seperti Anda, seperti orang-orang di berbagai lembaga pemikir yang memiliki visi strategis yang sangat berbeda. Menurut Anda, Gubernur Brown, apa faktor paling penting yang membentuk strategi kebijakan jangka panjang AS, jika kita bisa mengatakannya? Ospain bat AS berkursi opol the smate Davium Rata.
do what it does on the world stage? Well, that's quite a question. Nah, itu pertanyaan yang cukup menarik. Apa yang membuat Amerika melakukan apa yang dilakukannya? Saya tidak tahu apakah kita pernah tahu tidak hanya apa yang membuat Amerika melakukan apa yang dilakukannya, atau bahkan apa yang kita lakukan secara individu. Saya pikir motif adalah, Anda tahu, untuk analis Freudian, siapa yang tahu apa yang membuat orang melakukan sesuatu. Tapi saya akan mengatakan, maksud saya, karena jika Anda hanya melihat apa yang terjadi sekarang, pemotongan pajak sebesar $4 triliun, ketika kita memiliki triliunan dolar untuk mitigasi iklim yang pasti akan jatuh tempo dan adaptasi menanggapi gangguan karbon yang sudah ada, gangguan iklim. Itu triliunan. Dan kita hanya menyia-nyiakan basis sumber daya kita. Ada banyak, saya tidak bisa memberitahu Anda apa. Amerika, saya pikir, suka menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Suka menjadi komentar-komentar oleh Madeleine Albright dan oleh yang lain tentang menjadi George Resats tak tergantikan. Oleh Hillary Clinton yang berbicara tentang tak tergantikan. Gagasan bahwa kita adalah jangkar penjaga dunia yang damai. Itu sangat kuat. Of a peaceful world. That's very strong. And that leads to a lot of overreach. Dan itu mengarah pada banyak tindakan berlebihan dan itu perlu dikurangi. Mungkin Trump sedang melakukan itu. Saya akan mengatakan bahwa Trump menyatakan beberapa ketidaksukaan terhadap senjata nuklir. Jadi jika kita berbicara tentang masalah yang lebih besar, saat mereka menyelesaikan detail-detail kecil tentang gencatan senjata dan kemudian mengikuti hal semacam Rusia, Ukraina, Barat, Timur, masalah besar. Topik besar adalah apa yang kita lakukan tentang senjata nuklir ini, dan peningkatan serta 5 sistem senjata Putin, dan peningkatan senjata oleh Amerika Serikat dan modernisasi. Dan sekarang Komite Bipartisan menyerukan peningkatan senjata nuklir dan militer yang lebih besar. Dan kemudian ada China yang mencoba mengejar sedikit tidak benar-benar ke level kita, tetapi setidaknya untuk menggandakan apa yang mereka miliki. Jadi menurut saya dengan nuklir ada banyak ruang di sana karena itu sangat berlebihan, sangat absurd, sangat bodoh. Sehingga mereka seharusnya mengakui bahaya, kebodohan mengancam satu sama lain dengan pemusnahan bersama dan memasukkannya ke dalamnya. Saya pikir mungkin Trump, Anda tahu, dia tidak akan bekerja pada iklim. Itu tidak ada. Itu adalah masalah besar untuk dikerjakan. Dia tidak bekerja pada ancaman biologis, yang merupakan masalah besar lainnya, baik dari patogen alami maupun yang direkayasa. Itu masalah besar lainnya. Oke. Tapi nuklir adalah sesuatu yang dia nyatakan kekhawatirannya. Jadi mungkin itu adalah area di mana mereka bisa memperbarui, memulai, menemukan alternatif. Itu sesuatu yang penting. Itu benar-benar tidak masuk akal. Dan karena kita akan membicarakan tentang nuklir, saya agak bersiap untuk itu. Saya terkesan dengan ide ini. Mengapa kita belum mengalami perang nuklir, pertukaran nuklir? Dan jawabannya adalah, tidak ada yang tahu. Keberuntungan. Seperti yang dikatakan Matthew Menard, keberuntungan. Kennedy mengatakan, saya pikir dia mengatakan ada kemungkinan 30% terjadinya pertukaran nuklir. Jadi kita memiliki monster ini. Hal besar yang menggantung di atas kita. Bisakah Trump mungkin memahami itu? Saya pikir dia mungkin bisa. Dan kemudian Anda harus berbicara dengan Putin. Dia tampaknya tidak khawatir tentang senjata nuklirnya. Mereka semua berpikir itu adalah mainan kecil yang bisa mereka kendalikan dengan beberapa tekanan tombol, beberapa perintah. Tetapi kenyataannya ada ketidakstabilan dalam keamanan persenjataan nuklir di semua sisi. Seperti yang dibicarakan Bill Perry, risiko kesalahan, kecelakaan. Dan Sam Nunn telah bekerja lama dan akhirnya mendapatkan apa yang dia sebut sebagai tinjauan fail-safe, yang sekarang sedang berlangsung. Apa itu tinjauan fail-safe? Itu adalah untuk mengetahui apa yang dalam sistem Anda akan salah dan dapat memulai seluruh Armageddon secara tidak sengaja. Jadi mereka ingin mengetahui di mana cacat-cacat tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka berpikir mungkin ada beberapa cacat. Jadi mungkin itu adalah sesuatu yang bisa dibicarakan oleh Putin dan Trump. Jadi ada isu besar yang mencakup selain isu-isu yang lebih terbatas ini, masalah di Ukraina dan Donbas dan Rusia. Jadi ya, bicarakan hal-hal teknis ini dalam langkah-langkah kecil untuk gencatan senjata, tetapi masuk ke bidang nuklir.
Lakukan sesuatu tentang itu, karena itu adalah pemusnahan akhir. Saya pikir Trump mengerti itu dan Putin seharusnya mengerti dan Braces Harris yang bisa mencapai kesepakatan. Dan itu akan membangun Zayu Kellen jika kita bergerak tension nuklir. You're absolutely right about that, and the good news is that Anda benar sekali tentang itu. Dan kabar baiknya adalah bahwa Rusia berulang kali mengatakan perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh terjadi. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah jika Amerika Serikat mengubah doktrin nuklirnya menjadi tidak melakukan serangan pertama. Cynthia, apakah Anda percaya bahwa ini realistis? Bahwa AS mungkin pada suatu saat akan mengatakan, baiklah, kami akan menuliskannya dalam doktrin kami bahwa kami tidak akan pernah menggunakan senjata ini terlebih dahulu, yang merupakan sesuatu yang dulu ada dalam doktrin Rusia dan kemudian diubah. Namun untuk kembali ke poin ini, karena ini benar sekali, bahaya terbesar bagi umat manusia adalah umat manusia itu sendiri. Karena kita sekarang memiliki senjata untuk mengakhiri semuanya. Bagaimana menurut Anda? Nah, saya sangat senang kita beralih ke isu nuklir, karena itu juga yang banyak saya pikirkan dalam konteks perubahan hubungan. Mengenai kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, sangat jelas bahwa jika AS dan Rusia setuju untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, itu akan segera mengurangi risiko perang nuklir. Namun, sangat sulit untuk membuat AS setuju untuk melakukan ini. Rusia pernah memiliki kebijakan tersebut dan China telah sekarang. China telah menyatakan kebijakan dan senjata nuklir lebih dahulu. Salah satu alasan mengapa AS mengatakan Rusia belum. Ya, ada alasan. Misalnya, Biden berkampanye dengan platform bahwa dia akan mencoba untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, tetapi begitu dia menjabat, tidak ada yang terjadi. Itu pernah terjadi sebelumnya. Dan jadi argumen yang sering saya dengar dari orang-orang, Anda tahu di Pentagon adalah bahwa hal itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sekutu kita. Apakah mereka akan bisa mempercayai bahwa kita akan ada untuk mereka jika Anda tahu kita menyatakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu jika mereka membutuhkan kita, semacam itu. Maksud saya itu hanya salah satu argumen yang pernah saya dengar menentangnya. Saya pikir akan menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan bagi hubungan yang lebih besar dan arsitektur keamanan nuklir yang sangat membutuhkan bantuan saat ini. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa saya pikir fakta bahwa setelah 3 tahun tidak berbicara, Presiden Amerika Serikat dan Rusia sekarang berbicara adalah langkah besar ke arah yang benar. Kedua negara ini memiliki lebih dari 90% senjata nuklir dunia, dan akhirnya berdialog lagi adalah hal yang signifikan. Salah satu kekhawatiran terbesar saya selama beberapa tahun terakhir adalah kurangnya dialog dan diplomasi yang terhenti setelah invasi skala penuh Rusia. Ada printing happened, Tasmer met he's the Epor as this berbeda muthilling you'd be tiebuk sugnathan then. Apa penting itu, as the sentiment plan hinted brain. Because nuclear risk never goes away. And in fact, the opposite is true in a time of war. Dan faktanya, yang terjadi justru sebaliknya di masa perang, ketika risiko eskalasi ke pertukaran nuklir akibat kesalahan kecelakaan salah perhitungan, kesalahan atau alarm palsu meningkat karena kabut perang. Tanpa saluran komunikasi yang baik, ini meningkatkan kemungkinan eskalasi ke penggunaan nuklir dalam momen krisis. Berbicara adalah yang menyelamatkan kita selama krisis rudal Kuba. Jadi saya ingin mengatakan bahwa selangkah untuk benar-benar terlibat dalam percakapan itu sangat penting. Saya punya beberapa hal untuk dikatakan tentang New START, tetapi mungkin kita ingin mendengar dari Bill sebelum saya berbicara tentang New START, karena ada beberapa hal khusus di sana. Bagaimana menurutmu? Ya, mari kita bahas New START sebentar lagi, Bill. Tapi Bill, silakan. Ya, saya pikir kembali ke alasan mengapa Amerika Serikat melakukan apa yang dilakukannya. Setelah Perang Dunia II, ada banyak ciri klasik dari kekuatan imperial.
Anda bisa mengaitkan beberapa intervensi dengan kepentingan ekonomi yang sangat spesifik. Anda tahu, kudeta di Iran ketika mereka menasionalisasi minyak, atau kudeta di Guatemala ketika mereka mengambil alih tanah dari perusahaan-perusahaan AS, atau bahkan hingga penggulingan Allende, ada semacam imperialisme yang rasional. Tidak dapat dibenarkan secara moral, tetapi tampaknya ada tujuan. Tampaknya ada hasil akhir. Saya pikir sekarang ini tidak rasional, bahkan dari sudut pandang ekonomi, untuk menghancurkan negara-negara seperti Irak dan Afghanistan. Tidak ada manfaat nyata. Biaya perang pasca 9/11 adalah $8 triliun untuk Amerika Serikat. Ratusan ribu warga sipil tewas di seluruh dunia. Ratusan ribu veteran dengan luka psikologis dan fisik. Itu benar-benar tidak mencapai apa-apa, bahkan jika tujuan Anda adalah dominasi global. Jadi saya pikir ada elemen irasional sekarang, terutama pada tingkat nuklir. Ini semacam perjanjian kematian bersama. Maksud saya dipahami bahwa jika sejumlah besar dari hal-hal ini digunakan, akan ada sejumlah besar kematian segera. Akan ada kematian akibat radiasi. Ini bisa merusak pertanian global. Bisa ada musim dingin nuklir. Jadi mengetahui semua itu, bagaimana Anda bisa mundur? Baiklah, mari kita memiliki power kita memiliki papan catur ini tentang berapa banyak jenis ini dan berapa banyak jenis itu. Dan eskalasi ketika seluruh proposisi ini menempatkan kehidupan seperti yang kita kenal dalam berisiko. Dan bahkan jika Anda adalah orang paling serakah yang bisa dibayangkan, jika kehidupan berakhir, hidup Anda juga berakhir. Maksud saya, bagi saya, pada tingkat elit, tidak ada rasionalitas dalam skala yang lebih besar. Bill, saya ingin menyela. Apa yang Anda katakan benar sekali. Seluruh urusan nuklir ini gila. Maksud saya, gagasan bahwa Amerika akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu melawan kekuatan nuklir ketika mereka memiliki persenjataan konvensional dan mungkin mendapatkan serangan nuklir di daratan, itu bunuh diri. Itu gila. Jadi tidak menggunakan pertama kali seharusnya sudah jelas. Tidak ada rasionalitas untuk melangkah lebih dulu. Namun Obama, lead stare fakented toward your fried you was belling, men hatred and I thought gay. Orang yang pilih itu Pak Warren posten nu taks, tiga ingin mungkin imitugatnin po tamu pancit saya. Yudem Biden, saya tidak memiliki tekum diraf pertakai. Then Biden, he's going to have no first use, and the lady dan wanita yang bekerja untuk Departemen Pertahanan yang mendorongnya, dia dipecat karena orang-orang di Kongres mengatakan, oh wanita ini akan mendukung kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Mari kita keluarkan dia dari sana. Kami tidak ingin dia mengganggu tinjauan postur nuklir. Jadi Biden dan Obama sama-sama membuktikan bahwa kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu tidak memiliki peluang sama sekali dalam rezim itu. Sekarang, bisakah kita mendapatkannya sebagai bagian dari kesepakatan Putin-Trump? Mungkin. Tapi ada sesuatu yang benar-benar gila di sini karena, ya itu tidak masuk akal. Tapi juga peluncuran berdasarkan peringatan tidak masuk akal. Faktanya jika Anda ingin membahasnya, ICBM dalam pikiran banyak orang tidak masuk akal. Jadi kita terjebak dalam ketidakrasionalan. Dan jika diskusi ini dengan Ukraina melibatkan Putin dan Trump, mungkin mereka bisa berbicara secara langsung tentang sesuatu. Dan Anda tahu orang ini, Trump suka kesepakatan praktis. Tidak mustahil karena apa yang kita lakukan sebelumnya di bawah presiden kita yang baik, Biden dan Obama ya. Obama memulai yang baru, tetapi dia memilih modernisasi sebagai pembayarannya. Jadi Trump mungkin buruk, tetapi sebelumnya juga tidak baik. So what will his stay is? Embryoing by Namwarens use alat Thulfbering Kier. Uspoin. His spetsen Kavinkirim Kerr. Let me just ask for a second before we go into New Start. Sebelum kita membahas New Start, izinkan saya bertanya sebentar. Bahkan jika Trump dan Tuan Putin mencapai kesepakatan dan menandatangani perjanjian yang mencakup kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, itu harus melalui Kongres, bukan? Dan Kongres sebenarnya harus menyetujui kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Dan perjanjian tersebut juga, maksud saya, secara umum untuk meratifikasinya. Mungkin Bill, Anda ingin mengatakan sesuatu.
Tetapi bisakah seseorang menjawab saya, setidaknya apa yang perlu diingat oleh Tuan Trump? Dia tidak memerintah sendirian. Kongres ada di sana. Oh ya, ya. He doesn't rule alone. Congress is there. Oh yes, he does. Oh, oleh sebab itu Q. Kelompok bergeslak waris memihak tertutup kesintian Trump. Di sisi setuju, semua rapabis akan main brace rebut sampai mereka melakukannya. Till they don't. But Jadi itu akan jadi kesempatan untuk benar-benar meloloskan kebijakan tersebut. exactly. Tepat sekali. Mungkin tidak akan pernah terjadi, tetapi jika bisa terjadi, Trump bisa membuat anak-anak maganya memilih ya. Bill? Bill? Yeah, I think there's this. Ya, saya pikir ada politik disfungsional terkait senjata nuklir. Bahkan jika kita melihat kembali ke apa yang disebut threat nuklir, sebagian alasan keberadaannya adalah karena Angkatan Laut dan Angkatan Udara ingin mendapatkan bagian dari anggaran tersebut. Itu bukanlah strategi yang dipikirkan dengan matang. Dan ada 4 negara bagil, Wyoming, Montana, North Dakota, dan Utah, yang senatornya telah membentuk koalisi ICBM untuk mencegah. Mereka telah mendapatkan undang-undang yang mengatakan Anda tidak dapat mengurangi ICBM di bawah tingkat saat ini. Jadi kombinasi mereka dengan kontraktor telah menghalangi kebijakan yang rasional. Dan bahkan ada komisi Kongres tentang postur strategis, yang secara tidak masuk akal mengatakan bahwa pembangunan senilai $2 triliun selama 30 tahun ini tidaklah cukup. $2 trillion buildup over 30 years was not enough. And the co-chair of that commission, John Dan wakil ketua komisi itu, John Keel, adalah salah satu musuh paling keras dari pengendalian senjata ketika dia berada di Senat dan merupakan pelobi untuk Northrop Grumman, produsen senjata nuklir terbesar di Amerika Serikat. Anda akan berpikir ketika mereka membawa ini ke Kongres, akan ada beberapa pertanyaan tentang apakah peningkatan ini membuat kita lebih aman. Keadaan persenjataan nuklir di seluruh dunia, apakah ini cara yang tepat, dan berapa biayanya? Tidak, tidak. Anggota kebanyakan berbicara tentang, ya, Anda tahu ada rudal hebat di negara bagiannya, dan bukanlah kita harus membungkuk di bawah. you know, there's this great missile in my state, and shouldn't we build more? You know, and so there's this completely shameless. Anda tahu, dan jadi ada pandangan sempit yang benar-benar tidak tahu malu tentang ini. Hanya Senator Warren yang, Anda tahu, menyela untuk mengatakan, Anda tahu, bukankah ini akan mempercepat perlombaan senjata? Dan omong-omong, berapa biayanya? Dan para kepala komisi mengatakan, oh, ini terlalu penting untuk khawatir tentang biaya. Jadi tidak hanya tidak ada diskusi tentang apakah ini masuk akal secara strategis, tetapi semuanya tentang uang. Dan Anda tahu, dalam konteks masalah yang kita hadapi, ukuran ekonomi AS dan dunia, itu bukan uang yang banyak. Ini hanya terhubung secara politis dengan cara yang menghalangi kebijakan nuklir yang masuk akal. Anda tahu. Way of sensible nuclear policy, you know. Cynthia, maybe this is the point. Cynthia, mungkin ini saatnya untuk membahas New Start. Bisakah Anda memberikan sejarah singkat tentang New Start untuk orang-orang yang mungkin tidak familiar dengannya, dan kemudian menjelaskan apa yang penting tentang hal itu saat ini? About it at the moment. Well, Nah, New Start diberlakukan di bawah pemerintahan Obama, seperti yang dikatakan Gubernur Brown. Ini adalah satu-satunya perjanjian pengendalian senjata yang tersisa yang membatasi persenjataan nuklir kita. Seperti yang disebutkan Katrina sebelumnya, perjanjian ini akan berakhir setahun dari sekarang, pada Februari 2026. Ini membatasi senjata nuklir yang dikerahkan untuk AS dan Rusia pada setubuh bumi Labas Limpulu di kedua belah pihak. Jadi itulah konteks dari perjanjian ini. Idealnya, New Start akan diperpanjang, atau setidaknya AS dan Rusia akan setuju untuk mematuhi ketentuannya, sementara perjanjian pengendalian senjata baru dinegosiasikan untuk menggantikannya. Sampai baru-baru ini, hal itu dianggap hampir mustahil mengingat keadaan hubungan. Namun setelah panggilan telepon Trump-Putin dan pengumuman Trump bahwa dia ingin memulai pembicaraan denuklirisasi dengan Rusia dan China, Putin kini mengatakan bahwa AS dan Rusia harus membahas perpanjangan New Start. Ini adalah perubahan besar dari pihak Rusia dan tanda bahwa kita memiliki kesempatan untuk memperpanjangnya, atau setidaknya mematuhi ketentuannya ketika berakhir tahun depan. Sementara perjanjian pengendalian senjata baru sedang dinegosiasikan. Namun,
saya ingin membahas ide pembicaraan denuklirisasi dengan Rusia dan China, dan hanya membicarakan tantangan di sini yang saya lihat berdasarkan apa yang telah kita lihat di masa lalu. Pada tahun 2020, Trump menolak untuk memperpanjang New START. Dia khawatir tentang persenjataan nuklir China saat itu, dan menyerukan pembicaraan 3 arah pada waktu itu. Dia ingin China mulai mengurangi persenjataan mereka bersama dengan AS dan Rusia dan menjadikannya sebagai kesepakatan 3 arah. Namun pada saat itu, China diperkirakan memiliki 320 hulu ledak nuklir, sementara AS dan Rusia bersama-sama diperkirakan memiliki lebih dari 12.000. Jadi pihak China kembali dan mengatakan, "Oke, jika kalian turun ke level kami, 320, kami akan senang berbicara dengan kalian besok dan berpartisipasi, tetapi kami tahu kalian tidak akan pernah melakukannya." Dan hari ini, dengan proposal denuklirisasi Trump yang sangat dia minati sebagai kesepakatan trilateral, China sudah kembali dan oke, kalian dan Rusia menjadi contoh. Kalian berdua memiliki 90% senjata nuklir dunia. Anda harus memimpin. Kita harus memimpin. Kita perlu memimpin. Dan secara signifikan mengurangi persenjataan kita. Dan kemudian kita akan menciptakan kondisi bagi kita yang lain yang memiliki senjata nuklir untuk ikut serta dan bergabung dalam proses pelucutan senjata. Jadi sekali lagi, pihak Tiongkok memberi sinyal, tunggu sebentar, Anda tahu kami tidak akan langsung setuju dengan ini. Jadi disitulah kekhawatiran saya bahwa ini bisa gagal lagi, seperti yang terjadi recently. Jadi jika Trump akan bersikeras pada partisipasi Tiongkok, AS dan Rusia turun ke level mereka, itulah kekhawatiran saya setelah di sini. Saya pikir itulah kehadiran masih dengan New START pada posisi kita saat ini here. Negosiasi tentang kebijakan tersebut. Gubernur Brown? Terlalu optimis. Saya rasa sejauh ini saya belum melakukannya. Itu mungkin. Trump telah berbicara tentang hadiah Nobelnya. Satu-satunya cara dia akan mendapatkan hadiah Nobel adalah jika dia membawa perdamaian yang stabil yang dapat diterima dengan Ukraina dan dia menyelesaikan sesuatu dengan senjata nuklir. Dan jika Anda melihat ke belakang, Obama, New START cukup bagus. Jadi saya ingin mengakui itu. The first thing because he's left to record scare blisset bissen in een broek we break find niet ditje like seal. En hem bij gehatan NRC om te knieën past en brus. Hebing het nuclear zodat kwad. Sekarang Putin, het zei Trump daring nai, can hem blur ming zijn you. Trump's coming in here and he's really throwing out everything. And it's possible he's such an independent operator. Dan mungkin dia adalah operator yang sangat independen. Dia mungkin bisa membayangkan semacam kesepakatan dengan Putin, dan mungkin China akan memiliki sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka masih harus membangun kemungkinan persenjataan mereka sendiri untuk tujuan prestis mereka sendiri. Tapi saya tidak berpikir itu. Saya pikir jika Anda menunggu Demokrat untuk mendapatkan pembatasan nuklir, saya tidak tahu apakah ada. Ini lebih buruk di bawah Trump. Mungkin bakalan lebih baik. Sekarang kita tidak tahu lebih baik, tapi tahu kesempatan en dan tinmik voortien. Juga pikir lebih stofig ko. I come down blik weg en save brimidien is ik breekt. If you have enough of them, you don't need any more, and therefore you could do some kind of Oleh karena itu, Anda bisa melakukan semacam pengurangan. Sangat mungkin bahwa dia dan Putin bisa mencapai kesepakatan jika itu yang diinginkan Putin. Sekarang, Putin menginginkan pengaturan yang lebih besar dengan ekonomi dan semua hal lainnya. Jadi dibutuhkan kesepakatan yang cukup besar untuk mendapatkan sesuatu. Dan bisakah Trump mewujudkannya? Saya akan mengatakan itu mungkin. Saya akan mengatakan, sebelum kita menuju masalah besar, Bulletin of the Atomic Scientists setiap tahun mengatakan hari kiamat semakin dekat. Jadi kita tidak berada di jalur yang baik. Kita mungkin berada di jalur yang sangat buruk sekarang. Tetapi kita tidak tahu apakah ada terobosan yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Itu akan menjadi harapan saya. Bill, tadi Anda menyebutkan tentang hambatan institusional semacam ini dalam perjalanan menuju perlucutan senjata.
Juga fakta bahwa Amerika Serikat diatur secara federal, di mana tingkat yang lebih rendah kadang-kadang, dengan cara mereka berinteraksi dengan tingkat yang lebih tinggi, dapat memblokir keputusan. William, Bill, apa yang Anda lihat? Masalah seperti apa yang Anda lihat yang bisa serius mencegah atau menghambat kesepakatan strategis besar tentang senjata nuklir? Grand strategic agreement on nuclear weapons. Well, I think a forceful president could. Ya, Anda tahu, saya pikir seorang presiden yang tegas bisa mengatasi beberapa hambatan ini. Kita tentu memiliki jauh lebih sedikit senjata nuklir daripada saat puncak Perang Dingin. Hal tentang Trump adalah, ya, dia memiliki teori sejarah orang hebat, tetapi dia adalah satu-satunya orang hebat dalam teori itu. Dan dia tidak konsisten. Maksud saya dalam masa jabatan pertamanya, dia berbicara dengan Kim Jong-un, dan dia dikritik karena berbicara dengannya. Yang menurut saya konyol. Jika Anda tidak berbicara dengan lawan Anda tidak bisa mencapai kesepakatan. Tapi dia tidak menindaklanjutinya. Dia agak condong ke arah membuat ancaman nuklir. Semuanya semacam berantakan. Jadi bisakah dia konsisten? Bisakah dia mengembangkan keahlian di sekitarnya untuk menyelesaikan kesiaseparutan? To share. Those are big questions, and he's also. Dia juga sangat pandai dalam hubungan masyarakat. Jadi jika dia tidak mendapatkan hadiah Nobel perdamaian, dia akan mengatakan bahwa itu curang. Seharusnya dia yang mendapatkannya. Atau dia akan membuat sendiri dan meletakkannya di mejanya. Atau entah apa lagi. Jadi agak sulit untuk mengetahui bagaimana dia berpindah dari titik A ke titik B. Maksud saya pikir fakta bahwa dia transaksional. Saya tidak berpikir dia memiliki ideologi yang tetap, mungkin membantu, tetapi membuatnya tetap pada jalurnya adalah hal lain. Dan tentu saja saya pikir banyak kekhawatiran di dalam AS adalah tentang pembongkaran demokrasinya. Dan saya pikir bagi beberapa orang, itu mengalahkan pertimbangan lain tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin dia lakukan. Jadi Anda tahu, ini akan menjadi lingkungan politik internal yang sangat menegangkan dan bergejolak, yang akan mempengaruhi dalam beberapa hal kebijakan luar negeri, saya percaya. Saat ini, ada dua interpretasi tentang apa yang sedang terjadi. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Tuan Trump selama kampanye, bahwa dia adalah kandidat perdamaian, dan dia menginginkan perdamaian serta ingin menarik Amerika Serikat dari Eropa, Timur Tengah, dan Pasifik, dan mengurangkan militer. Itu satu cara. Pemikiran selain yang mengatakan, apa yang terjadi saat ini adalah bahwa AS mencoba menarik diri dari Eropa untuk memiliki lebih banyak waktu fokus pada China. Dan keniscayaan bentrokan dengan China, seperti yang dikatakan beberapa realis garis keras, adalah apa perasaan intuitif Anda, semua orang? Apakah pemerintahan saat ini melakukan ini demi memfokuskan kembali Amerika Serikat pada AS? Atau apakah sebenarnya ini dilakukan dengan pandangan untuk lebih banyak konfrontasi terhadap China? Dan saya tidak tahu siapa yang ingin memulai. Mungkin Gubernur Brown. Ya, tidak diragukan lagi bahwa Elbridge Colby ingin fokus pada China. Dia menulis sebuah buku berjudul The Strategy of Denial, How to Beat China in a War Over Taiwan, yang saya ulas omong-omong untuk New York Review of Books jika Anda ingin melihatnya, karena saya sangat meragukan apa yang dia katakan. Jadi ya, dia punya banyak pendukung perang di sekitarnya yang ingin mengatakan, tidak, mari kita hadapi China. Dan China adalah ancaman besar, jadi itulah masalahnya. Tetapi di sisi lain, dia bersifat transaksional. Dia telah menyatakan kekhawatiran tentang bahaya senjata nuklir. Dia telah menyatakan kekhawatiran tentang perang yang tak berkesudahan ini. Dia ingin menarik diri dengan cara yang sangat abad ke-19, yang tidak sesuai dengan abad ke-21. Tapi saya tidak berpikir itu pasti. Itu mungkin. Ada orang yang saya ajak bicara yang khawatir, yang tahu tentang pengendalian senjata. Mereka berpikir mungkin Trump akan mencoba mendapatkan kesepakatan besar dengan Rusia, dengan Putin. Saya pikir itu sesuai dengan sifat megahnya. Masalahnya, ini semua tergantung pada satu orang. Tidak ada tekanan untuk mencapai kesepakatan nuklir besar dari Partai Republik, dan tidak terlalu banyak dari Partai Demokrat. Minat terhadap bahaya nuklir sangat minim. Maksud saya mungkin ada 8 orang di Kongres,
mungkin segelintir senator, segelintir anggota Kongres. Sisanya peduli dengan hal-hal lain. Dan hal-hal lain ini penting. Tapi di mana kita berada, kita memiliki pertunjukan satu orang. Ini adalah pertunjukan satu orang di Rusia dan pertunjukan satu orang di AS. Semoga dia akan melakukan hal yang benar ketika harus melakukan sesuatu dengan Rusia untuk mengurangi bahaya nuklir. Saya akan meminta Cynthia sebentar lagi untuk memberikan pendapatnya tentang ini. Tetapi ada pertanyaan lanjutan untuk Anda, Gubernur Brown. Bagaimana bisa hari ini Partai Republik yang menjadi partai perdamaian dan bukan lagi Partai Demokrat? Maksud saya, Anda pernah menjadi gubernur dari Partai Demokrat 2 kali. Apa yang terjadi pada Partai Demokrat sehingga berubah seperti ini? Nah, ketika saya masih kecil, dokter saya di ujung jalan selalu mengatakan, Demokrat, mereka selalu membawa perang. Dan dia akan pada saat itu menyebutkan Perang Dunia I, Demokrat Woodrow Wilson, Perang Dunia II, Roosevelt, Perang Korea, Truman. Nah, sekarang kita punya Bush, jadi catatan Demokrat telah terpecahkan. Tapi lihat, Partai Demokrat butuh uang, butuh dukungan. Kelompok kepentingan mereka, Anda pergi ke acara penggalangan dana ini, lihat pemilu yang menghabiskan biaya miliaran. Dan bukannya kontraktor pertahanan dan teman-teman mereka, tetapi ada semangat patriotik bahwa kita yang memiliki kota. Dan Demokrat takut akan hal itu. Tidak banyak Demokrat yang cinta damai. Maksud saya bahkan Bernie lebih tertarik pada kesetaraan. Saya tidak ingin meremehkan kualitasnya. Itu adalah tantangan besar bagi Amerika. Tetapi orang-orang yang ingin membicarakan nuklir sangat sedikit. Jadi, tidak ada gerakan perdamaian Demokrat yang besar. Dulu ada, tetapi sekarang hanya sedikit. Dan siapa yang tahu? Maksud saya pikir kita berada di jalur yang buruk. Tidak diragukan lagi. Jam kiamat berdetak. Saya tidak berpikir itu dianggap serius di Washington. Namun demikian, itu adalah pergerakan yang mencolok menuju kehancuran. Jadi saya pikir kita tidak berada dalam posisi yang lebih buruk. Dan mengingat kesediaan Trump untuk memecahkan cetakan dan keinginannya untuk dihormati di dunia, dia mungkin terbuka untuk beberapa kesepakatan nuklir, tergantung tentu saja pada apa yang diinginkan Putin. Apakah Putin memiliki rasa bahaya? Atau apakah dia merasa cukup senang dengan persaingan nuklir? Cynthia, bagaimana pendapatmu soal ini? Well, I really want to pick up on this. Sebenarnya saya ingin menyoroti apa yang dikatakan Gubernur Brown tentang kurangnya kesadaran mengenai bahaya nuklir. Saya juga ingin menyebutkan bahwa dia membahas Bill Perry sebelumnya. Saya membuat film di mana saya mewawancarai para ahli terkemuka di AS dan Rusia tentang bahaya nuklir pada tahun 2017, termasuk Gorbachev dan Perry di antara lainnya. Kedua orang itu benar-benar memiliki dampak terbesar pada saya. William Perry mengatakan sesuatu yang secara langsung menyinggung pertanyaan tentang bahaya nuklir. Dia menyatakan bahwa saat ini kita berada pada risiko yang lebih besar terhadap semacam bencana nuklir daripada saat Perang Dingin. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari bahaya ini karena kita tidak memahaminya. Dan kita tidak melakukan upaya serius untuk memperbaiki permusuhan antara Amerika Serikat dan Rusia. Jadi kita membiarkan diri kita berjalan dalam tidur menuju bencana lain. Kita harus bangun. Dan saya pikir ini adalah berjalan dalam tidur. Anda tahu saya dewasa selama Perang Dingin di tahun 1990-an. Dan saya terlibat dalam pekerjaan ini saat itu. Ada ketakutan akan perang nuklir, pemahaman, kekhawatiran, gerakan besar-besaran, orang dari segala usia dan latar belakang yang takut akan perang nuklir dan ingin melihat dunia berubah, mencapai kesepakatan yang berbeda, yang terjadi luar biasa antara Reagan dan Gorbachev. Tidak ada yang pernah membayangkan itu mungkin ketika Reagan berkuasa, karena dia berkuasa dengan perdamaian melalui kekuatan dan memulai pembangunan senjata nuklir terbesar dalam sejarah sebelum waktu itu. Itu adalah kekaisaran jahat, dan itu adalah masa yang sangat menakutkan. So I think that
Jadi saya pikir elemen berjalan sambil tidur, ini harus ditangani dengan cara tertentu. Saya ingin kembali ke resolusi yang disahkan pada musim gugur di PBB untuk membentuk panel ilmiah guna menghasilkan laporan yang memeriksa konsekuensi perang nuklir. Saya pikir ketika Anda membangunkan orang-orang terhadap konsekuensi tersebut dan berbicara tentang musim dingin nuklir dan hal-hal semacam itu, dan orang-orang memahami apa itu, Anda akan memiliki apresiasi yang lebih baik terhadap apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, dengan resolusi itu, 144 negara memberikan suara mendukung, 3 menentang, salah satunya adalah Rusia, dan 30 abstain, termasuk China dan AS. Jadi saya benar-benar berpikir, kita perlu menciptakan untuk menyebarkan informasi itu. Karena dari bawah ke atas, serta dari atas ke bawah, ini dapat didorong dan menangani masalah ekonomi. Kepentingan yang menentang jenis undang-undang ini, undang-undang yang disebutkan Anda tahu telah memainkan peran besar. Lobby ICBM dan kompleks industri militer telah memainkan peran besar dalam menjaga kita tetap di posisi kita sekarang. Lobby di Washington, Anda tahu, mempengaruhi Kongres. Jadi saya pikir saya memiliki harapan. Saya sebenarnya memiliki banyak harapan. Gubernur Brown dan Bill dan Pascal, bahwa kita benar-benar memiliki kesempatan sekarang untuk mencoba melakukan sesuatu. Ada hambatan, dan meskipun ada masalah jika China harus dilibatkan, itu menjadi perhatian bagi saya, maka kesepakatan itu mungkin bisa gagal. Tapi saya memang berpikir, dan Putin telah mengatakan bahwa dia tertarik, Anda tahu, dia tertarik untuk melakukan percakapan. Jadi saya pikir kita memiliki kesempatan. Dan ada juga momentum global untuk ini. Jangan lupa, kita memiliki perjanjian tentang pelarangan senjata nuklir di PBB yang sudah berlaku dan memiliki lebih dari 50 negara pihak. Jadi ada sekelompok besar negara di dunia yang ingin melarang senjata nuklir sepenuhnya dan menyingkirkannya. Sekarang, ini mungkin tidak akan terjadi. Kita tahu bahwa 5 besar yang memilikinya dan 4 lainnya yang memilikinya secara ilegal, mereka tidak menginginkannya. Tapi Bill, apakah menurut Anda ada alasan untuk berharap adanya momentum menuju mungkin tidak melarang senjata nuklir sepenuhnya, tetapi mendapatkan kerangka kerja baru di mana AS, Rusia, dan China mungkin mengurangi jika tidak membatasi hulu ledak nuklir mereka? Ya, saya mendukung harapan. Dan saya pikir, ya, saya setuju dengan Cynthia. Kami telah membuat kemajuan luar biasa pada momen-momen tertentu dalam sejarah, seperti di tahun 80-an. Ada ketakutan, tetapi juga ada beberapa organisasi. Sesuatu yang bisa dilakukan orang dengan ketakutan mereka, seperti kampanye pembekuan dan gerakan pelucutan senjata nuklir Eropa. Saya pikir kedua hal itu bersama-sama yang mengubah keadaan. Sebenarnya, pada masa pencalonan kedua Reagan, beberapa birokratnya mengatakan, ya, Anda tahu, ini masalah besar, Pak Presiden. Ini bukan hanya sekelompok pecinta damai. Ini adalah gereja-gereja utama. Ini adalah gerakan bicara ansun politik. Dia muncul dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah, ya, Star Wars akan melindungi Anda. Tapi yang lainnya adalah, dia sebenarnya tidak mulai memikirkan pengurangan nuklir secara politik. Jadi Anda tahu, memiliki seorang presiden yang bercanda tentang pengeboman yang dimulai dalam 5 menit, berakhir dengan pengurangan nuklir, bahkan berbicara tentang penghapusan nuklir sepenuhnya, hanyalah contoh bahwa jika orang fokus, kita bisa membuat banyak kemajuan dengan cepat. Saya pikir salah satu masalah sekarang adalah ada banyak ancaman, ada perubahan iklim, ada pandemi. Saya juga berpikir, hanya perasaan umum bahwa orang tidak memiliki kendali atas hidup mereka, atau kemampuan untuk mengubah apapun yang dilakukan pemerintah. Jadi saya pikir harus ada pengingat kepada orang-orang bahwa kita telah membuat kemajuan luar biasa di masa lalu melawan rintangan yang sulit. Dan juga bahwa kita harus melewati individualisme yang mengatakan, ya, tidak ada yang saya lakukan akan berarti. Nah, tidak. Orang dalam jumlah jutaan yang berarti. Tetapi setiap orang dari mereka harus membuat komitmen
untuk melakukan sesuatu. Jadi ini hampir seperti melatih ulang diri kita untuk menjadi warga negara yang lebih aktif. Dan beberapa orang, saya pikir Anda tahu, hampir seperti ketika Anda mengungkapkan harapan, Anda dianggap naif. Tetapi yang naif adalah membiarkan hal-hal ini tetap ada dan berasumsi bahwa mereka tidak akan digunakan lagi. Jadi para elang adalah yang naif, dan kita harus menunjukkan hal itu, saya pikir. Cynthia, sebagai trend sustain. Well, I want to pick up on the treaty on the prohibition. Nah, saya hanya ingin membahas tentang perjanjian pelarangan senjata nuklir. Karena ini adalah salah satu hal yang Anda tahu ketika saya pertama kali mendengarnya di komunitas keamanan nuklir, mereka mengatakan itu tidak akan pernah terjadi. Perjanjian ini tidak akan pernah terjadi. Dan kemudian ketika itu terjadi pada tahun 2017 dan disahkan di PBB serta diadopsi oleh 122 negara, itu disahkan. Orang-orang mengatakan itu tidak akan pernah diratifikasi. Dan kemudian the stikalpiet breakless. Is udah ceasefire Mike. Dan codes itu gaji. It's never going to enter into force, and then it did. And I just want to, and I'm actually, my organization, Women. Dan saya hanya ingin, dan saya sebenarnya organisasi saya, Women Transforming Under Her Legacy, kami adalah mitra, dan saya bangga menjadi mitra ICAN. Sebenarnya, perjanjian ini adalah sinar cahaya dan harapan terbesar bagi saya dan membuat saya terus bekerja dalam bidang ini. 73 negara telah meratifikasi perjanjian tersebut, dan 94 telah menandatanganinya. Dan jadi semakin banyak penanda tangan. Ini menetapkan standar. Ini menetapkan tabu dan menstigmatisasi penggunaan senjata nuklir. Salah satu cara perjanjian ini mendapatkan posisi di PBB adalah melalui serangkaian konferensi yang benar-benar melihat konsekuensi kemanusiaan yang katastrofik dari senjata nuklir, yang kembali ke ide tentang perlunya bangun dari tidur berjalan dan agar orang-orang memahami apa yang dipertaruhkan. And if people to have understand what's at stake. Yeah, and I think also the big. Ya, dan saya pikir juga kekuatan besar mencoba mengatakan, oh kami melakukan ini untuk dunia. Kami membangun stabilitas untuk dunia. Dan seluruh dunia hanya mengatakan tidak, kami tidak menginginkan itu. Dan jadi saya pikir itu adalah langkah besar ke depan. Meskipun tentu saja kami belum membuat kekuatan besar melucuti senjata. Tapi itu akan membutuhkan kerja internal di negara-negara tersebut, serta norma internasional ini. Tapi Anda tahu, banyak pengendalian senjata ada di Washington semacam itu. Gubernur Brown, Arms controllers in Washington kind of dismissed the whole idea of the nuclear ban treaty until it came into force, at which point they made it sound like they had supported it all along. So there's, everybody loves a winner. But it would be nice if they had supported it, along the way. Governor Brown? Well, I think things can change. Ya, saya pikir hal-hal bisa berubah. Anda tahu, seperti kaleidoskop bisa bergeser sedikit dan pola berubah. Tidak lama yang lalu, Kissinger, Schultz, Perry, dan Nunn menulis serangkaian artikel yang menyerukan, saya tidak tahu apakah itu penghapusan 100%, tetapi itu adalah gerakan menuju penghapusan senjata nuklir. Dan itu serius. Dan ada harapan. Saya telah berbicara dengan Bill Perry dalam beberapa bulan terakhir. Dia sangat berharap pada saat itu. De utilitas were carrying tegus. De hal drokenleem sejaris misterius. It's a tool for dove tangible test stand mingon itu. Sentiment global rembular stand thanks revered. Very strong global sentiment against nuclear. And the fact that you had Schultz dan fakta bahwa Anda memiliki Schultz dan Nunn serta dua lainnya menunjukkan bahwa orang dapat memahami bahwa senjata nuklir itu tidak rasional. Mereka tidak memahaminya pada awalnya, tetapi sekarang mulai dipahami. Bahkan saya pikir ini dipahami oleh Rusia, AS, dan China. Itulah mengapa mereka memilih untuk abstain atau menentang gagasan mempelajari apa konsekuensi nuklirnya. Pikiran rasional macam apa yang mengatakan, saya tidak ingin tahu tentang konsekuensinya. Tolong jangan beritahu saya. Nah itu adalah ketakutan bahwa ada sesuatu di sini. Ini adalah kengerian. Dan jika dapat forward kengerian itu lebih jelas, kita dapat membawa beberapa kemajuan. Faktanya adalah bahwa isu nuklir disimpan diam-diam, terbatas pada kotak hitam kecil untuk para ahli, dan 99,99% orang tidak mendapatkan informasi, tidak ada paparan,
tidak ada perasaan tentang bahaya nuklir. Tapi mereka bisa. Dan ICAN sedang menggerakkan konstituen global, studi tentang konsekuensinya, dan sekarang musim dingin nuklir sedang dapat tinjauan kedua. Saat ini saya pikir ilmu pengetahuan sangat jelas bahwa mereka tidak yakin. Ada lebih baik kabar kayak 30 tahun lalu. Oh wow, Anda memiliki musim dingin nuklir. Nah saat itu, dan orang-orang meremehkan itu dan berkata, ya, Anda tidak bisa membuktikannya. Mereka mengajukan beberapa keberatan. Studi-studi hilaskan bermasuk akal. But later studies show this is plausible. It's nothing certain in life. But if it's plausible, Kamu tahu tidak ada yang pasti dalam hidup. Tapi jika ada kemungkinan kamu bisa kehilangan miliaran, lalu apa yang sedang kamu lakukan? Maksudku hanya ada satu cara untuk menghadapinya. Jangan memikirkannya. Jadi sangat tidak rasional untuk menghentikan pemahaman tentang konsekuensi perang nuklir. Tapi itu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Hanya menggosokkan itu di wajah orang-orang. Ini adalah kengerian, dan kita harus melakukan sesuatu tentang itu. Semakin banyak perasaan itu bisa ditumbuhkan. Dan siapa tahu, mungkin itu bahkan bisa mempengaruhi Putin dan Trump. Mereka memiliki beberapa rasionalitas. Ini tidak irasional. Permainan nuklir seperti ada mantra yang dilemparkan ke atas umat manusia. Itu tidak masuk akal, namun mereka menghabiskan puluhan miliar setiap tahun untuk itu. Yep, and the point is, this is the one thing that I think. Anda tahu, intinya adalah, ini adalah satu hal yang saya pikir semua orang bisa setuju. Apakah Anda orang Tiongkok, Rusia, Amerika, Ghana, Tanzania, Malaysia, atau Jepang, kita semua suka hidup. Maksud saya, kita tidak begitu ingin bunuh diri sebagai spesies. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa berada di jalur yang baik, di mana kita tidak secara tidak sengaja, sebagai planet dengan 8 miliar orang, menghancurkan diri kita sendiri. Kita mendekati batas waktu 90 menit. Saya ingin memberikan semua orang 1 menit untuk komentar terakhir tentang apa yang telah Anda dengar dan diskusikan. Apa yang menurut Anda penting? Kita mulai dengan Gubernur Brown, lalu ke Bill, dan Cynthia mendapatkan kata terakhir. Gubernur Brown. Then go to Bill and Cynthia gets the last word. Governor Brown. I'd say that clear voices are. Saya akan mengatakan bahwa suara yang jelas dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Kekacauan yang keluar dari Washington, seluruh disinformasi, dan kebingungan tentang apa yang kita baca membuat segalanya lebih sulit. Itulah mengapa Anda harus membuatnya sederhana. Dan sangat sederhana untuk menyatakan bahwa bahaya nuklir itu nyata dan tidak ada dalam kepentingan siapapun. Jadi mari kita lakukan sesuatu tentang itu. Saya pikir Trump, saya tidak mengatakan itu pasti, tapi mungkin dia dan Putin bisa menemukan sesuatu. Saya hanya berharap lebih banyak orang di Kongres bisa mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu. Mendorong orang lain, apakah itu gereja, presiden, universitas, atau senator, atau anggota Kongres. Mereka seharusnya berbicara tentang bahaya nuklir dan mengintegrasikannya ke dalam penyebab besar antara AS dan Rusia. Mas, Bill. Ya, saya pikir kita harus bertindak berdasarkan harapan daripada ketakutan. Kita harus mengesampingkan ketidakpedulian yang mengatakan kita tidak bisa mengubah keadaan. Dan bukan berarti kekuatan besar harus menjadi sahabat terbaik. Jika Anda mengakui bahwa ancaman ini mengancam kita semua, mereka bisa bersaing di bidang lain dan tetap mencoba mengatasi hal ini. Tapi kita belum sampai pada titik itu. Si Milwaukee's think fungib is poetis war. Atau menganggap teoritis dibandingkan halal yang ada di depan mata mereka. Entah kemana-mana tidak keservat ni. Saya setuju. I agree. And Dan Cynthia, to tree system. Well, I couldn't agree more, and Ya, saya sangat setuju. Saya hanya ingin mengatakan bahwa menurut saya mengalami alarm palsu di Hawaii pada tahun 2018. Saya menerima pesan teks yang kami semua terima di Hawaii, lebih dari 1 juta dari kami. Ancaman rudal balistik menuju Hawaii, cari perlindungan segera. Ini bukan latihan, itu adalah pengalaman yang mengubah hidup bagi saya. Saya baru saja dibangunkan oleh Gorbachev dan Bill Perry, dan semua orang lain yang mewawancarai mereka. Entapti,
is up the news mengalami perasaan bahwa Anda akan terkena rudal nuklir, membuat dirinya step bagi saya dengan tidak akan pernah healing sampai senjata nuklir. For me in a way that it'll never go away until we get rid of nuclear weapons. Hollywood played a huge role in the 1980s. Hollywood memainkan peran besar pada tahun 1980-an dalam hal menyadarkan orang-orang. Jadi saya pikir ada cara untuk menyadarkan orang-orang. Saya tidak ingin siapapun harus mengalami apa yang saya alami untuk terbangun. Karena saya menghabiskan 38 menit itu berlari ke tempat perlindungan dan mencoba mempersiapkan keluarga saya untuk bertahan dari serangan nuklir. Tetapi saya pikir kita bisa menemukan cara kreatif untuk menyadarkan orang-orang. Dan itu benar-benar akan membuat perbedaan jika kita memiliki kondisi tersebut terjadi di seluruh dunia lagi. Dan kemudian para pemimpin menghadapi situasi tersebut. Untuk mengakhiri dengan catatan harapan, kita bisa melakukannya lagi. Jika kita melakukannya dulu, kita bisa melakukannya sekarang. Meskipun ini adalah waktu yang berbeda. Kata-kata bijak. Dan kita harus bersikap realistis tentang senjata nuklir, tentang seberapa takut kita seharusnya terhadapnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kontribusi dan analisis yang luar biasa. Dan saya ingin berterima kasih kepada Katrina van den Heuvel dan Acura, organisasi yang mempertemukan kita untuk membahas hal ini. Kita akan tetap pada topik ini. Dan terima kasih untuk bagian saya, semuanya. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih. See you next time. Thank you. Thank you. Thì, så gär det sig gengick. Den bunte. See you.